Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali hari ini kita membahas topik iman sejati menghasilkan Kristen sejati dengan buah sejati dalam tema yang sama, bertumbuh dalam iman Kristen yang sejati. Ketika Yesus berkhotbah di hadapan banyak orang di atas bukit, Ia kembali menekankan tentang kesejatian. Mengikut Yesus akan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang memasuki kerajaan sorga. Kesejatian yang menentukan kelayakan untuk menjadi warga kerajaan sorga yang dimaksud adalah mutlak. Hal ini dengan jelas dikatakan, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran kaum agamawi, sekali-kali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang dalam terjemahan lama Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, karena aku berkata kepadamu, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran segala ahli Taurat dan orang Farisi, sekali-kali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, kita telah membahas sebelumnya bahwa kebenaran yang dibangun oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah kebenaran diri sendiri. Suatu kebenaran yang dilakukan secara formalitas, tetapi tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Suatu ketaatan yang dibangun secara legalistik seperti layaknya agama-agama lain yang membangun kebenarannya berdasarkan apa yang diperbuatnya kepada Tuhan. Jika orang Farisi dan ahli Taurat mendasarkan kebenarannya di atas ketaatan kepada hukum Taurat, maka murid Kristus yaitu Anda dan saya secara kualitatif harus lebih daripada mereka. Kita memiliki kebenaran karena Kristus telah melakukannya untuk kita secara sempurna melalui iman kepadanya. Kebenaran yang dimaksudkan Yesus sebagai kebenaran yang terlebih benar daripada kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi adalah status kebenaran karena anugerah oleh iman kepada karya Kristus. Dalam hal ini, nilai plus kita dalam kebenaran agama adalah status kita sebagai orang benar yang kita peroleh melalui kelahiran baru dalam Kristus Yesus, yang kemudian menjadi dasar kemampuan kita untuk hidup dalam kebenaran dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Sementara orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang beragama pada umumnya berusaha melakukan kebenaran agama dalam status sebagai orang berdosa yang belum mengalami kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Kebenaran murid Kristus sejati adalah hasil dari hubungan pribadi dalam roh layaknya antara bapa dan anak. Sementara kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat atau orang beragama pada umumnya dibangun dari upaya sendiri secara daging untuk memperoleh perkenanan Tuhan, layaknya hubungan antara Tuhan yang Maha Kuasa dan orang berdosa yang jauh dari Tuhan. Di dalamnya sama sekali tidak ada hubungan pribadi yang intim dan saling mengenal karena statusnya tetap sebagai orang berdosa. Murid Kristus melakukan hukum karena kuasa anugerah Allah yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tuntutan untuk memenuhi seluruh kehendak Allah secara sempurna tetap berlaku. Tetapi tuntutan itu sudah digenapi sepenuhnya oleh Kristus Yesus bagi kita. Apa yang kita gagal lakukan karena dosa telah Dia lakukan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkali-kali dan secara eksplisit
mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah melalui iman, bukan karena perbuatan baik keagamaan manusia. Roma 3:28 katakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dengan lebih jelas Rasul Paulus menulisnya dalam surat kepada jemaat Efesus, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pernyataan Yesus tentang kebenaran yang lebih benar, yang melayakkan orang masuk kerajaan sorga, harus dipahami pula dalam konsep Yahudi yang menjadi audiens Yesus pada saat berkhotbah. Sebelum mengatakan hal tersebut, Yesus terlebih dahulu menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menggenapi hukum agama. Pasal 5 ayat 17 dari Injil Matius. Dia memenuhi seluruh tuntutan hukum agama karena tidak ada satu manusia pun yang mampu menggenapinya. Oleh karena dosa yang melekat pada setiap manusia. Satu saja kesalahan atau ketidaktaatan akan membatalkan seluruh ketaatan yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti dikatakan oleh Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Akibatnya fatal. Semua orang terus-menerus berada di bawah kutuk dosa. Rasul Paulus kemudian menyatakan dalam Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Puji Tuhan, apa yang tidak mungkin dilakukan manusia telah dilakukan oleh Allah melalui kehadiran Kristus secara daging ke dalam dunia. Sebagaimana ungkapan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jelaslah bahwa kekristenan yang sejati, yang diperkenan untuk masuk dalam kerajaan sorga, adalah kekristenan yang menerima kebenaran bahwa manusia lamanya yang dikuasai oleh dosa telah dihukum dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, statusnya bukan lagi orang berdosa, melainkan orang benar dalam Kristus Yesus. Setiap ketaatan agamanya diperhitungkan sebagai kebenaran yang melayakkannya masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada sisi lain, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran tersebut juga mengacu pada pengertian yang lain, yaitu sedekah atau perbuatan amal yang selalu dihubungkan dengan gaya hidup beragama pada umumnya. Suatu sikap keagamaan yang dipandang mampu memposisikan pelaku ibadah amal tersebut pada posisi layak dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa sikap agama seperti yang dilakukan oleh orang agamawi tersebut tidaklah dibenarkan. Makanya Yesus berkata, hidup keagamaan murid Yesus harus lebih benar daripada gaya hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu, setelah menjadikan contoh perilaku orang-orang Farisi yang tidak diperkenannya, Tuhan Yesus menantang para murid agar kebenaran mereka harus lebih benar, supaya mereka layak masuk dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, penyataan Yesus dalam Matius 5:20 dapat diterjemahkan secara kontekstual dalam wawasan pemikiran Yahudi. Demikian, maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu, gaya hidup beragamamu, tidak lebih benar daripada sedekah atau gaya hidup beragama dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk memiliki gaya hidup beragama yang lebih baik
atau memiliki nilai kualitas mental yang lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Sebelumnya telah dibahas bagaimana gaya hidup beragama dari orang Yahudi yang dinilai Tuhan Yesus sebagai kemunafikan, suatu kebenaran yang palsu karena hanya suatu aktivitas agamawi yang sebenarnya mengabaikan esensinya, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan tidak pernah menyalahkan ketaatan agama, tetapi Tuhan mengecam gaya hidup keagamaan yang mengabaikan esensi utama daripada keagamaan itu sendiri. Gaya hidup beragama murid-murid Kristus sejati harus lebih benar daripada gaya hidup beragama ahli Taurat dan orang Farisi, yang adalah orang-orang yang mengaku mengerjakan hukum Taurat dalam gaya hidup agamanya, padahal esensi dasar yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan diabaikan. Tuhan Yesus meminta agar para murid melakukan segala bentuk ketaatan keagamaan dengan spirit yang lebih baik, yang berdasarkan kesungguhan hati, rasa keadilan, belas kasihan, kesetiaan, dan tidak mengharapkan imbalan balik, baik berupa materi maupun pujian dari sedekahnya itu. Kekristenan sejati adalah kekristenan yang lahir dari iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Iman yang sejati adalah iman yang terekspresi lewat perbuatan-perbuatan atau ketaatan agama yang sejati yang mendatangkan kerajaan sorga bagi pelakunya. Ketaatan agama yang sejati adalah tanda bahwa orang itu memiliki benih ilahi, hasil kelahiran baru, buah hubungan akrab dengan Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Jika tidak demikian, genaplah apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 2 ayat 17. Begitulah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Iman sejati menghasilkan karya-karya yang sejati. Kristen yang sejati, buah-buah kekristenan yang sejati, yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Amin.